Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya John Rido Akbar Auradana dengan NIM A11 2022 Di sini saya akan menjelaskan mengenai endpoint dari UAS PSS yang saya buat dari simple LMS. Nah, ini endpoint yang saya buat itu ada register, batch enroll student, content comment moderation, user activity, course analysis, content scheduling, course enrollment limit, sama course announcement, dan course kategori manajemen. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai Docker file-nya terlebih dahulu. Ini untuk Docker file-nya saya menggunakan image dari Python dengan versi 3.11. Ini buat biar tidak buffering, unbuffer, Python unbuffer. Ini direktorinya /code. Ini ngopi requirement ini ke direktori /code, lalu menjalankan pip install requirement ini. Install requirement. Nah, ini ada Django untuk frameworknya, Code binary untuk Postgres, Willow untuk mengolah gambar, ini Django Ninja untuk API-nya, dan Simple JWT untuk JWT, JSON Web Token. Gitu. Ini ada Docker Compose. Docker Compose itu menggunakan Django dengan kontainer namanya prepare LMS, ya volumenya sinkronkan dari yang di directory ini dengan yang di dockernya. Nah, itu ini portnya pakai 8000. Ini nanti dan server dari port tersebut. Lalu ada Postgres-nya dengan namanya PrDB menggunakan Postgres versi 17. Environment-nya DB-nya simple LMS, user-nya simple user, password-nya simple password. Ini datanya dikasihkan ke varlib Postgres SQL /data gitu. Nah, ini sinkronkan Postgres ini ke yang di Docker. Nah, port untuk Postgres-nya ini. Lalu saya lanjut pada campaign pertama yang saya buat itu adalah register. Register itu mengundang ya alabaternya register membuat user baru. Jadi saya tes menggunakan Postman. Ini dengan metodenya post, localhost. Ini portnya 8000, register untuk ya URL yang sudah saya set. Ini headernya, kayaknya itu content type dan value-nya application/json. Nah, ini kalau misalkan ini saya sudah memiliki user Jono, username already exist. Coba yang lain. Kevin Racing. Nah, gini.
ada apa lagi? Nah, user registered successfully, berarti nanti user ini udah ke register gitu. Untuk buttonnya saya menambah di ini. Nah, ini register dengan metodenya post ini. Nah, ini untuk validasinya. Dan nanti menginputkan username, password, email. Lalu ada batch enroll student. Ini memungkinkan teacher untuk mendaftarkan beberapa siswa dengan kursus yang diberikan secara fokus. Nah, ini saya oh iya tadi register itu saya menambahkan juga kita URL. Nah, register. Ini buat ya routingnya ini. URL buat routing. Jadi kan saya membuat register, batch enroll, ini komen, course analysis ya, yang sudah saya jelas tadi. Batch enroll. Nah, ini soal ini PBB atau sisa ini sekaligus. Nah, successful gitu. Untuk kode yang saya tambahkan itu pada bagian ya tentunya URL ini. Lalu pada bagian view itu ada ini untuk formnya. Nah, ini gunakan metode post. Ini validasinya. Sudah. Lalu menambahkan juga pada templates page enroll HTML ini buat ya tampilan yang tadi itu. Nah, tampilan ini gitu. Ini pada admin juga tambahkan page enroll ini dengan metodenya ya post gitu. Lalu ada content comment moderation. Ini memungkinkan teacher untuk menentukan apakah suatu komentar boleh tampilkan atau tidak. Itu ada sini. Nah, ada komentar itu nah ini ada disetujui. Nah, saya tambahkan misal ini Flutter ribet cuy, nah itu tidak disetujui oleh teachernya. Tuh, ada teacher React bikin happy, nah disetujui. Ada di sini juga tidak. Tuh ada kodenya yang saya tambahkan. Saya menambahkan pada model juga pada konten. Nah, komen. Nah, ini visit proof disetujui. Lalu pada bagian view
register. Nah, ini ada red comment. Ini menggunakan metode post ini. Red. Oke. Yang pertama-tama get ya, si drop itu cek gitu. Lalu tambahkan juga pada adminnya buat nampilin di admin sini. Kita bagian komen. Paste proof dan biar ke display gitu. Lalu selanjutnya ada user activity. Nah, ini menampilkan statistik aktivitas pengguna dalam kursus. Nah, data yang dia tampilkan itu jumlah kursus, activity student, jumlah course, jumlah komentar yang pernah ditulis gitu. Ini saya harus menggunakan Postman. Saya buat ini masih sama. Nah, untuk fiturnya, untuk metodenya menggunakan get, jadinya kosong. Nah, gitu. Ini user activity untuk ID 3. Jadi user dengan ID 3 gitu. Nah, ini nambah lagi. Kursus yang diikuti si student itu, kursus yang dibuat. Nah, ini kalau misal ID 1 berarti user 1. Nah, ini kursus yang diikuti 0. Ini buat 0. Ya, ini 2. Nah, ini kursus yang diikuti 1 buat kursus 2 gitu ya, ambilin. Terus selanjutnya ya, ini komentar yang pernah ditulis gitu, sama konten yang diselesaikan. Kontennya kan belum selesai, jadi tidak menulis komen gitu. Lalu selanjutnya ada course analysis, menyediakan statistik. Nah, ini nanti menampilkan jumlah member yang ada pada kursus itu, menampilkan jumlah konten, komentar, course analysis. Oh iya, tadi untuk user activity lupa. Saya menambahkan ada bagian view. Nah, ini user activity. Oke. Nah, pada URL juga ya, sama semua dirutin di sini. Lalu untuk yang ini course analysis itu juga tadi semua API-nya saya taruh di view itu untuk testing course analysis. Ini pakai metode get, fiturnya sama juga. Nah, ini untuk kursus 3. Misalnya kursus 3 itu membernya 1, kontennya 2, komennya 1 komen, hitung gitu.
tambahin juga di detail. Nah, ini pada kursus nih buat nanti member countnya, jadi dihitung membernya berapa, kontennya berapa gitu. Terus selanjutnya ada konten scheduling. Ini teacher dapat menjadwalkan konten untuk dirilis pada waktu tertentu saja. Ini saya tes jadi nanti kalau di konten gitu, nah ini ada waktu mulainya kapan, waktu selesainya kapan, jadi ada jangka waktu tertentu saja. Ini kan ada dari Januari tanggal 11 tanggal 12 ini sudah dites, metodenya juga get kalau mau tes di sana. Nah, ini untuk konten yang buat posisi klien. Jadi kalau misal tidak ada batas waktunya itu tidak ditampilin. Kalau enggak ya, kalau misal kelewat gitu ya nggak ditampilin juga. Ini kalau misal masih jangka waktunya tampilin. Ini kan 11 sampai 12 gitu. Untuk waktunya ada view. Ini terus course content. Ini jadi filter berdasarkan ID sama waktunya yang sekarang ini kan bikin konten dulu gitu. Nanti ada is available. Nah ini kontennya itu nambahin di modelnya konten. Nah tambahin schedule start time sama ini is available itu. Pada adminnya juga sama konten. Nah ini konten kita nambahin schedule start time and time gitu. Lalu yang selanjutnya course enroll limit yang menetapkan batasan jumlah pendaftar kursus. Satu murid hanya bisa enroll sekali pada kursus yang sama. Teacher menentukan jumlah maksimal dari murid. Jika kuota penuh tidak ada murid yang bisa masuk. Jadi langsung kita tes gunakan Postman ini. Nah, kursus enroll limit kira ya masih sama. Ini maksudnya kursus enroll start time.
Nah ini itu ada di URL tadi. Ini misal contoh kursus ID-nya 1, user ID-nya 2. Ini kursus dengan ID 1 sama user ID 2 itu. Nah, ini kalau misal sudah di enroll pada kursus, misalnya student is already enroll gitu. Misal kalau 2, user 3 gitu. Nah, ini juga sudah di enroll. Nah, ini student enroll successfully. Kalau misal enroll gitu. Jadi ada batasannya gitu. Kalau misal pada buttonnya view, nah ini ada student enroll menggunakan metode post. Lalu ada modelnya itu saya menambahkan nih student. Jadi jumlah maksimal siswanya itu saya tambahkan ini. Kalau misal nggak diisi ya defaultnya 30. Menambahkan ini is full 30. Nggak bisa ini kan, kalau misal full kan tidak bisa masuk. Tambahkan di akhirnya. Lalu ada juga saya membuat announcement. Nah ini fitur tambahan agar seorang teacher memberikan pengumuman khusus yang muncul tanggal tertentu. Ini kan ada create announcement, show announcement, edit, sama delete. Ini ada announcement, pengumuman. Nah, ini. Jadi misal ada pengumuman responsi, course-nya itu kursusnya sistem terdistribusi. Nah ini start kapan, ini kapan ini. Nah ini nanti dibuat siapa gitu, tambah nah misalnya sekarang yang kursus stres, jadi muncul jadi delete. Nah itu kodenya itu ya tetap menambahkan pada si model announcement. Ini ada title, konten, kursusnya, lalu start date sama end date itu ya tanggal mulai, dibuat oleh siapa. Nah ini dibuat berdasarkan user yang input nanti. Nah ini bisa aktif. Ini buat si kursus
pengumumannya itu tanggal ininya, tanggal start sama end-nya itu kan kalau jangka itu maka nanti bisa ditampilin. Pada bagian view ada ini create announcement, method post ini. Nah ini datanya nanti title, content, start date sama end date tuh. Nanti nge-create ini create ya show berdasarkan ID-nya. So ada edit pakainya put metodenya. Tuh ada delete berdasarkan ID announcement gitu. Lalu saya menambahkan juga kategori manajemen. Nah di sini memungkinkan bisa menambah kategori, bisa menampilkan kategori, delete kategori, sama menambahkan kategori kolom ke kursus. Ini ada kategori, bisa buat kategori baru, bisa C di create oleh Johan gitu, bisa di delete, bisa show, add, delete. Nah itu bisa juga ditambahkan misalnya RPL ya, ada kursusnya ini PPP misalnya RPL, kategori RPL. Nah jadi ini bisa digunakan pada kursus. Untuk kodenya kita view pertama pada model dulu, buat model kategori ini isinya name sama create by. Ini nanti nampilin user yang login itu, yang menginputkan nama kategorinya gitu. Lalu ada view dan menambahkannya. Nah create kategori, menggunakan post ini, menggunakan nama. Lalu ada show kategori, nanti show semua kategorinya. Show yang di show kan itu yang ditampilkan tuh ID, nama, grade by sama grade by. Delete kategori, delete berdasarkan ID kategorinya gitu. Lalu pada admin, nah admin tuh ini tadi announcement tuh nambahin formnya, nah, ya buat bisa ketampil sama ini kategori form, kategori ini list displaynya. Jadi nanti biar bisa tampil di sini di admin kategori dan list display. Nah untuk formnya udah semua. Oh ya untuk URL, nah ini kan rute
dari routingnya dari yang sudah saya buat tadi. Kan ada register, batch and roll, ini buat enroll biar bisa sekaligus gitu dalam kursus. Ada comment moderate, ini user activity, course analysis. Nah ini enroll student itu buat yang limit. Ini untuk mengumumkannya announcement, create, show, edit, delete, kategori juga create, show, edit, delete berdasarkan ID-nya ini. Nah gitu. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.